Urutan ke-1 ketika membaca. Urutan ke-1 ketika membaca. Urutan kedua. Urutan kedua ketika membaca. Ketika pertanyaan, ketika tanya jawab, evaluasi, ini teman saya yang nomor 2 menjadi nomor 1. Begitu dan selanjutnya geser 1. Ya, selesai, misalnya sudah sampai 27, 28, 29, maka saya sebagai pemimpinnya memberikan pertanyaan. Ma dibaca panjang 1 alif, dinamakan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Ini yang menjawab adalah teman yang urutan kedua. Sekarang pertanyaan menjadi urutan pertama. Begitu dan selanjutnya nanti putar sampai teman 9, putar lagi nomor 1, begitu dan selanjutnya. Barangkali masih ada sisa yang memang tidak pernah mengikuti, kemudian ujuk-ujuk, ya gak tahu teko, moro-moro teko, begitu jenenge. Ya, kemudian menggunakan gaya lama, yaitu menggunakan yang membaca. Kalau dulu itu salah, meskipun itu juga tuntunan saya. Namanya tuntunan saya yang dulu, bukan yang sekarang. Ya, ini sebenarnya bukan sekarang, sudah belasan tahun insya Allah perubahan seperti ini. Begitu juga nanti akan berlaku pada praktek membaca Al-Quran. Nah, kami kira selesai jilid 2, tapi isi belum. Dibuka halaman 8. Oh, 11, bukan 8 ya, 11. Ya, 11. Halaman 11 jilid 2 judulnya. Ini ada 10 pokok. Yang pertama mad tabi'i fathah diikuti alif. Yang kedua mad badal tanwiyah panjang. Yang ketiga mad tabi'i fathah panjang. Yang keempat mad tabi'i kasrah diikuti ya sukun. Yang kelima mad silah qasirah i panjang. Keenam mad tabi'i dhammah diikuti waw sukun. Yang ketujuh mad tabi'i dhammah diikuti waw sukun ada alif, alifnya dianggap tidak ada. Yang kedelapan mad silah hu panjang. Yang kesembilan rauhi fathah diikuti waw sukun pendek. Yang ke-10 daini fathah diikuti ya sukun pendek. Ini isi jilid 2, yang berarti betul-betul guru dan murid menguasai isi yang ada di jilid 2 ini. Kemudian materi hafalan. Halaman 9, surat Al-Masad atau Al-Lahab. Ayatnya 5, naik 2 dan 4. Ya, menggunakan setiap ayat berhenti. Ngene iki ya. Nek kapan umpamanya kita itu sekaligus plus ya. Plus itu yang buah itiba'ah. Misalnya pada lafaz saya selanarun bakalahal, saya selak bakal mlebu nyemplung jegur sopo Abu Lahab.
naron ing geni ing roko datalah hadin kang duweni mulat-mulat wa mraatuhu lan iya mlebu sapa bojone Abu Lahab. Jadi itu dijadikan satu. Nah, dijadikan satu. Jadi nek kapan umpamane sampean musik eling dongane itibaa, ya mungkin hari Kamis nanti kita ingatkan. Itu berarti apa namanya? Lafaz wa mra'atuhu itu diatofkan pada domirnya lafaz saya selalu yang berarti rofa. Kemudian hamalatal khatab itu hal tapi mempunyai makna sifat. Memang hal itu maknanya juga sama dengan maknanya sifat. Hamalatal khatabi hali wadon kang biasa akan orang biasa gendong kayu. Di sini umumnya khatop itu kayu bakar, tapi di sini bukan kayu bakar, kayu yang berduri, kayu berduri. Jadi ki cara sing apik ya tetap disambung maknanya. Ya. Beda karo lafi husrin itu memang kalau dipotong negatif seperti fawaidul lil musallin. Kenapa saya sambung? Karena kalau dipotong diberhentikan itu maknanya negatif. Maka sekalipun ayat itu kita sambung. Di sini menggunakan per ayat karena meskipun menggunakan per ayat dan situ ada tanda wakof itu sebenarnya khilaf. Nah, dari khilaf itulah beda pendapat. Bagi saya, bagi yang bu'a, ini yang dipilih itu berhenti per ayat. Nah, berhenti per ayat. Kecuali yang sudah ada ketentuan-ketentuan, ya. Kemarin ketika saya di Pandaan itu ketika membaca Amayat Tasa'alun itu yang mestinya disambung itu diberhentikan. Ada dua dalam bacaan, ingat saya kemarin itu apa? Yaqulul kafiru ya laitani. Ya laitani itu gak layak untuk ibtidah. Untuk wakaf ibtidah gak cocok. Cocoknya itu di wa yaqulul kafir. Itu wakafnya di situ, sekalian mengulangnya juga wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi ya laitani tidak ada urusan untuk berhenti. Tapi di situ ada, itu namanya salah cetak. Itu. Dan memang sebenarnya Quran yang sudah di hadapan sampai itu perlu adanya revisi sebenarnya. Ada bongkar total tentang masalah wakaf itu. Ya ono sing tepat, ono sing ora begitu. Ada yang tepat, ada yang tidak. Dan itu juga sempat saya bicarakan pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Aku eling sak tanggal-tanggal nek pertemuan ini tak eling. Kapan itu eling. Ya. Jadi ya ngomong ya wong anjen eling. Tanggal 16 Oktober itu termasuk pembicaraan ini di Kudus. Kemudian 17 Oktober mulai tulis ulang ittiba'ah. Akhir Desember selesai, 30 Desember ya betul, 30 Desember saya gunakan untuk kilatan yang pertama kali. Saat itu sebenarnya belum selesai. Jilid 2-3-nya belum selesai. Berarti masih jilid 1, sedangkan jilid 2 dan 3 itu masih menggunakan yang lama pada saat itu. Tapi saking semangat saya meskipun belum selesai, tetap kita pakai itu. Termasuk yang kemarin Ramadan itu jilid 3 belum selesai, tiba itu belum selesai dan belum dicetak di Kudus. Ngetiknya pun juga belum selesai.
tapi tulisan saya sudah selesai. Akhirnya juga sudah ini difotokopi. Difotokopi anak 175. Satu fotokopi 12.000 sekian. Semua tak gratis, gak bayar ini. Jilid 3. Karena rasa tanggung jawab saya itu masih belum sempurna, masih banyak salahnya. Tapi karena yang ngaji banyak ya tetap saya kasih fasilitas semua. Baru selesai jilid 3, kemudian ketiknya juga selesai. Akhir Ramadan saya masukkan Kudus, kemudian akhir Syawal baru selesai. Ini jilid 3 Ittiba'ah. Ya Syawal kemarin. Saya isi selesai besar. So tanggal 25. Nek maca Quran ya juz 25. Baru 1 bulan. Baru 1 bulan selesai. Dan alhamdulillah saya milih kelir ini ya pas. Sebenarnya jiplak kepunaan yang buah. Jadi hijau, biru, ungu. Hijau berarti jilid 5, biru jilid 6, ungu jilid 3. Itu bentuk pas. Ya, ini yang desain cover ini bukan Kudus ini. Ya Kudus ya sebatas itu Ittiba'ah yang lama itu. Muncul ya aku tetap anut Kudus ini. Ya karena punya santri yang pintu ngetik desain ini pada akhirnya wis ono ya. Perkembangan itu ada saja. Ya kemarin yang sudah saya ceritakan itu. Tanggal 27 hari Senin saya terakhir ngisi di Kecamatan Tumpang 3 hari 10, 12, 27. Yes. Mari ngono berarti 27 sore ya. Karena ya sampai maghrib saat itu. 28 malam ya. 27, 28 malam di perjalanan. Nah, kemudian 29 dari besinya pagi itu sudah ada revisi lagi, tapi revisinya jilid 1. Memang jilid 1 itu masih belum sempurna ya, karena ya itu tadi semangat mendadak. Tapi umpama salah tidak fatal, karena sebenarnya ini bukan salah, tapi tambahan. Jadi Gus Adib Rembang, cucunya Kiai Bisri Mustafa yang ngarang Al-Ibris itu memberikan saran kepada saya untuk dipermudah lagi. Yai, ini mudah kan menurut jenengan. Saya saja masih belum paham. Begitu. Apalagi nanti guru-guru yang kelasnya menengah ke bawah, mohon panjenengan mudahkan lagi. Alhamdulillah tadi pagi sudah selesai tiga nih, mahfudatil asma, mansubatil asma, marfuatil asma sudah selesai, sudah menginjak bab domir tadi. Paling kok bagaimana jam 10 gak mari, tak makan jam 12. Besok pagi sudah masuk ketik anak-anak. Go fotokopi ini mungkin saya fotokopi Kamis pagi atau Rabu sore gratis lo fotokopi ini. Tidak saya bebankan kepada panitia. Tak fotokopi diri. Sampai karek limo delok tok. Betul-betul lebih mudah. Mungkin yang sudah pernah mengikuti kemarin terus ketemu besok hari Kamis kira-kira ini. Ya, ini yang bisa mulang aku. Ya betul itu tadi.
usulannya. Beliau beliau tidak membuat gambaran, hanya gini saja secara global. Tapi kan saya kan paham, Kiai ini gampang kan menurut jenengan. Kalau menurut yang lain sulit ya ini. Jangan coba kok menengah ke bawah. Saya masih belum paham. Meskipun tadi jenengan sudah, saya ngomong sekitar 2 jam kepada Gus Adib itu. Saya terangkan, yaitu ini bagaimana cara menerangkan, kan gitu. Ya 2 halaman itu. Tapi setelah saya terangkan begitu, dia akan buka-buka. Kok gak ada keterangan nih, kok namung contoh ini itu. Apa ya iso kira-kira mikirin dulu. Terus sekali lagi kepada saya, pun kalau setuju gini, tapi cobi jenengan mudah akan malih. Sehingga bahasa saya, orang yang melihat buku jenengan tanpa ketemu jenengan iso mulai. Tapi harus ketemu, dia tetap begitu. Yang mengatakan irsyadi ustadzin itu harus tepat, itu tetap ketemu. Tapi saking gampangnya bayangannya, meskipun orang ketemu aku menjadi di sofa. Dan alhamdulillah sudah saya tulis selesai. Kurang titik, tinggal dokter ini. Paling diwajah dulu, ya. Ditulis dulu. Sehingga dengan serius-serius ono tamu. Ya lanjut ya untuk materi hafalan sekarang. Surat An-Nasr, ya An-Nasrullah. Nah ini ya, ayat ini, surat ini diturunkan 3 tahun sebelum Rasulullah meninggal. Dan pada saat itu 1 tahun sebelumnya Rasulullah melakukan umroh, tentunya dari Madinah, perjalanan 470 kilo, tinggal 30 kilo. Tinggal 30 kilo tepatnya di tanah Hudaybiyah, Rasulullah dihadang oleh orang kafir. Meskipun pada saat itu ada Sayyidina Umar, Utsman, Ali yang akan melawan orang-orang kafir itu. Maksudnya melawan, tetap mau berjalan sampai ke Mekah. Tapi oleh Rasulullah tidak boleh, nggak usah kita gegeran, rame, nggak usah. Kita sudah tidak saatnya perang. Saya mulai. Jadi akhirnya ya tahallul di situ belum selesai. Jadi artinya potong kambing sekalian di tanah Hudaybiyah, akhirnya pulang. Dan di situ ada pohon yang digunakan untuk baiat, tapi oleh sahabat Umar dipotong karena digunakan orang-orang yang tidak paham kesyirikan. Ya, begitu. Nggak ada sekarang. Di zaman Umar sudah dipotong. Itu 4 tahun berarti sebelum Rasulullah meninggal. Nah, kemudian hasilnya ketika Rasulullah itu dihadang dan akhirnya pulang, kemudian tahun berikutnya sebelum masuk ke Mekah sudah dituruni ayat ini. Ya. Cara bahasanya ngono wis aja susah. Kemarin adalah merupakan berrakit-rakit. Nah, itu begitu. Sekarang idza jaa nasrullahi wal fath. Pertolongan Allah akan turun dan sampean akan menguasai Mekah. Coba nanti sampean buktikan orang Mekah yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, maka sebagai bentuk syukur karena yang sampean sudah ngajak mulai di Mekah 13 tahun, kemudian di Madinah sudah 7 tahun, baru sekarang mereka sadar, maka
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Membaca tasbih, hamdalah dan istighfar. Coba iki sampean takon maca gitu. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maca tasbih, maca subhan, maca tasbih, maca alhamdulillah, maca istighfar. Ayo coba bareng-bareng maca. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Anjen yo ngono. Padahal jane wis tak kei tuntunan, wis tak tulis, nggone rukuk sujud wis ono. Anjen ora tau diwaca lho. Ya, bukaan bab rukuk utawa sujud padha ae ana nang kono. Ketemu apa dulu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ya, subhanakallahumma itu tasbih. Rabbana wa bihamdik itu alhamdulillah. Allahumma ighfirli itu istighfar. Jadi umpama saiki sampean membaca rukuk yang panjang, misalnya apa yang ada di situ sampean maca ping pira, subhanallah subhanarabbil azimil hamdi ping 11. Mari ngono sampean sambung Allahumma laka raka'tu wa bika amantu terus sampai entek. Kok isih cukup wektune, ya, kok isih ana wektune, kok isih sampean isih perlu panjang, itu sing diperpanjang itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ini termasuk juga bacaan yang bisa diulang-ulang ketika rukuk. Jadi mulane sampean punya bayangan ini, Kanjeng Nabi pada suatu saat sholat bersama sahabat. Rakaat pertama maca surat Baqarah sampai ayat 1. Itu berarti halaman 15 halaman. Wis tak gawe sampean sing paling cepet umpamane. Ya. Tak gawe 24 dipotong seperempat. Piro? 18 ya. Jadi antara 18 atau 17 menit iku ngadeki isi oleh rakaat pertama. Terus mani ngono rukuk, Kanjeng Nabi rukuknya sama ketika berdiri. Lah ngono iku kan sampean takon maca apa? Ya iki bacaane yang diperpanjang ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Itu inti daripada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wis kena. Pacanan. Nek rukuk suwe insyaallah aman teko penyakit ya. Begitu juga nanti nek sujud bebas ya nek sujud. Nek sujud tapi umpama kentekan donga. Kendaraan donga ya diwaca dungane bolak-balik terus ketika tasbih ya ini. Tapi memang di sini gini, memang di dalam hadisnya gini. Nek kapan tasbih itu ada ketika ruku itu adalah bacaannya bacaan tasbih. Ya seperti ini tadi. Bahasanya tasbih. Ya. Maca subhanallah, tapi rangkaiannya ya berarti itu tasbih, hamdalah dan istighfar. Tapi nek kapan sujud diperintahkan untuk memperbanyak atau untuk memperpanjang doa-doa. Sebatas doa yang dibaca adalah doa yang berbahasa Arab. Kapan bahasa Indonesia ya nggak boleh.
Surat Al-Kafirun ayatnya 6. Sudah masuk rumus lagu. Naik 2 dan 5. Ya, khairun nas ahsanuhum khuluqa, manusia paling baik. Sama itu judul 1 untuk 2 hadis. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Niat sholat Jumu'ah yang ada imam dan makmum. Takbiratul ihram. Kemudian doa istiftah atau iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Lilladzi itu nafas ya. Wa ma ana minal musyrikin, dikasih tanda titik dan naik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dikasih tanda nafas pada wa nusuki. La syarikalah, tanda naik dan titik. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa memakai pakaian. Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa lah wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma huwa lah. Doa melepas pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Ini penting banget. Jika melepasnya itu melepas total, kalau ini dibaca, maka bangsa halus tidak akan bisa melihat. Tapi nek kapan gak mau iki njero jeding yo diinten karo bangsa halus. Maka dibaca. Maka jika membacanya sebelum masuk itu berarti boleh pakai suara keras. Tapi kalau kadung sudah di dalam, artinya sudah di dalam kamar kecil, maka ini dibaca dengan menggerakkan bibir, tidak boleh bersuara. Karena kalau sudah di kamar kecil tidak boleh baca doa-doa, tidak boleh baca zikir-zikir. Ngono carane. Lho ngene iki yo diatur. Jane yo paham mbuh kenyataane. Doa bercermin Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khulqi. Ini kemarin yang saya menambahkan doa pada Allahumma ksir malahu, terus kemudian di sela-sela di akhir saya tambah ya wa atil umrohu wa hassin khuluquhu ya, wa hassin khuluquhu wa hassin khuluquha. Doa khusus untuk anak. Atau juga itu mungkin ya, karena doa itu memang asbabul murudnya Rasulullah mendoakan kepada